Ini dia VGA terbaik untuk konten kreator di harga 2-3 jutaan. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, jadi bagi sobat seorang konten kreator seperti saya, atau mungkin yang memang pekerjaannya ngerender gitu ya, sebagai editor atau kerja di kantor, jadi intinya lebih sering menggunakan terutama Adobe Family, Adobe Premiere Pro, terus Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan yang lainnya. Jadi sebenarnya apa saja sih yang diperlukan untuk membangun sebuah PC dengan tujuan konten kreator? Jadi lebih banyak rendernya tadi ya. Jadi sebenarnya perangkat apa saja sih yang paling terpenting gitu ya dalam hal merender ini? Oke, jadi yang sebenarnya yang paling utama adalah ya VGA-nya pastinya ya. Tapi selain VGA, di sini sobat juga harus perhatikan dulu. Yang pertama adalah CPU. Saya sarankan seminimal mungkin kalian sudah punya CPU ya, prosesor. Setidaknya itu 6 core 12 thread. Ini menurut saya sudah standar paling minimal saat ini. Nggak apa-apa menggunakan seri yang lama, misalkan Ryzen 2600, 3600, atau kalau bisa yang terbaru misalkan 5600. Tapi kalau bisa, saya rekomendasikan lagi sobat pakai yang 8 core 16 thread. Ini pastinya jauh lebih ideal dan lebih cepat juga untuk memproses rendernya. Tapi kalau memang nggak ada budget ya, jadi terpaksa beli yang kelas-kelas bawah gitu ya, atau kelas low end, itu setidaknya sobat bisa beli minimal 4 core 8 thread. Itu udah nggak bisa dinego lagi, nggak bisa turun lagi. Nanti akan membuat pekerjaan sobat terhambat gitu kalau lebih rendah lagi. Untuk CPU terserah, mereknya bebas ya. Yang pasti kalau generasi terbaru itu dari efisiensi dan efektif core-nya itu pasti lebih cepat, lebih bagus, lebih semuanya deh pokoknya deh. Jadi kalau bisa terbaru ya terbaru, kalau nggak bisa ya cari yang tadi ya seri lama tapi core dan thread-nya lebih banyak. Oke, inilah yang paling penting, yaitu VGA-nya. Pastikan di saat sobat saat ini belum beli ya, kalau sudah terlanjur beli Radeon, nanti akan saya kasih tips di akhir video mungkin ya. Jadi bagi sobat yang baru mau milih-milih VGA, mau beli VGA atau mau upgrade gitu VGA-nya, pastikan belinya yang merek dari Nvidia. Merek bebas, tapi kalau bisa Nvidia. Kalau merek itu semakin populer, misalkan kayak Asus ROG bahkan ya, atau MSI Gigabyte, itu pasti harganya biasanya lebih tinggi daripada merek seperti Zota, PNY, Gainward tuh biasanya harganya lebih murah. Tapi jangan yang terlalu murah juga, takutnya barangnya gacha gitu ya. Jadi kenapa saya nggak saranin Radeon? Karena kita juga pernah punya laptop yang pernah kita uji coba juga ya. Jadi memang nggak optimal gitu ya menggunakan Radeon dalam hal editing, karena memang laptop pertama saya untuk editing adalah CPU atau prosesor AMD dengan graphic card dari Radeon atau AMD juga. Oke, jadi sudah tahu ya VGA-nya adalah Nvidia. Nah, ada juga konten kreator yang memang butuh VRAM besar. Jadi pekerjaannya itu membutuhkan VRAM yang sangat besar. Di budget harga 2-3 jutaan ini hanya ada satu pilihan. Ini nggak bisa diganggu gugat, yaitu 3060 RTX 3060 12 GB. Jangan sampai salah beli. Ada yang versi murahnya itu hanya 8 GB. Jadi kalau untuk konten kreator yang benar-benar pekerjaan membutuhkan VRAM besar, ini nggak bisa diganggu gugat tadi ya. Jadi pilihannya adalah RTX 3060 12 GB. Terus selain VRAM, apalagi sih yang benar-benar dibutuhkan? Yaitu CUDA Core. Jadi kenapa kita menggunakan Adobe Premiere? Karena memang CUDA Core-nya ini dengan Adobe Premiere ini tuh udah klop banget gitu ya. Jadi software itu bisa bekerja dengan sangat baik. Jadi secara logikanya aja dulu ya. Logikanya itu semakin banyak core-nya akan semakin cepat dalam memproses rendernya. Ibarat karyawan tuh, karyawannya jumlahnya makin banyak gitu. Jadi memprosesnya jauh lebih cepat jika core-nya lebih banyak. Tapi apakah itu benar? Nanti akan kita tes langsung di lapangan ya. Oke, mungkin sebelumnya kita lihat dulu ya harga VGA di 2,5 jutaan sampai 3 jutaan itu kira-kira kita dapat apa saja. Yang pertama itu adalah GTX 1650 Super dengan CUDA Core 896, dan ini di harga barunya harganya cukup murah dengan harga baru sekitar 2,5 jutaan. Tapi kalau misalkan sobat mau nyari yang second, ini harganya hanya di kisaran 1,5 jutaan, itu nggak nyampe bahkan ya. Oke, kemudian untuk GTX 1660 Super dengan jumlah CUDA Core 1408, ini harga barunya adalah 3,5 juta. Jadi bagi sobat yang punya budget 3 jutaan ini bisa dapat ya. Untuk merek-merek tertentu mungkin lebih, dan untuk merek-merek yang tadi saya bahas ya itu bisa lebih murah lagi. Dan kalau sobat mau nyari bekas, ini harganya juga sama di kisaran 1,5 jutaan sampai 2 juta ya. Biasanya tergantung garansi. Kalau garansi masih ada lebih mahal, kalau nggak ada garansi ya lebih murah. Selanjutnya ada RTX 2060 Super. Jadi ini ada supernya ya, karena CUDA Core-nya itu lebih banyak. Ada di angka 2176 dan harga bekasnya ini
ini cukup menarik ya. Harga bekasnya itu dari 2 jutaan sampai 2,5 juta. Ada yang di atas 2,5 itu biasanya masih bergaransi ya, garansi masih panjang. Biasanya yang di bawah 2,5 juta itu garansinya sudah mau habis atau garansi internasional. Kemudian ada RTX 3050. Nah, ini baru ya. Dengan jumlah core 2560, harganya di kisaran 3,5 jutaan. Kemudian juga ada RTX 3060 ya. Dengan jumlah CUDA core 3584, di harga bekasnya ini di kisaran 3 jutaan ya, kurang lebih. Bahkan beberapa dapat yang di bawah 3 juta. Seperti tadi yang saya bilang, mungkin ya garansinya sudah habis atau garansi inter, yang garansinya masih ada biasanya di atas 3 jutaan. Jadi masih cukup menarik nih. Jadi untuk yang RTX ini saya membahas harga bekasnya ya, bukan harga baru ya. Ini perlu diingat dan perlu dicatat. Kalau baru ini ya jangkauannya udah di luar konten ini gitu ya, karena kita budgetnya kan 3 jutaan, jadi ya inilah yang kita dapat. Dan yang terakhir adalah RTX 3060 Ti. Ini jumlah CUDA core-nya jauh lebih banyak, yaitu 4864 CUDA core. Di harga bekasnya kemarin saya sempat dapat di angka 31 sampai 3,2 juta non garansi atau garansi inter, sudah habis gitu masa garansinya. Kalau misalkan masih garansi ini bisa harga 3,5 jutaan ke atas. Jadi itu tadi spesifikasi yang akan kita adu dalam hal render. Dan ingat, untuk rendering ini ada konten kreator yang memang rendernya biasa aja, jadi nggak terlalu berat, render standar lah kita sebutnya. Ada juga tahapan rendering yang tingkat tinggi menggunakan aplikasi atau plugin ya. Nanti kita akan tes semuanya. Yang pertama adalah pekerjaan render yang standar aja. Oke, jadi langsung aja kita lihat. Untuk video yang kita render ini adalah video Full HD 11 menit 16 detik. Untuk yang GTX 1650 Super menghabiskan waktu 12 menit 37 detik. Untuk GTX 1660 Super menghabiskan waktu 8 menit 45 detik. Dan untuk RTX 2060 Super ini lebih cepat, jadi 7 menit 56 detik. Dan ada yang unik di sini dengan RTX 3050 ya. Ternyata membutuhkan waktu 10 menit 2 detik. Kemudian untuk RTX 3060 ini membutuhkan waktu 7 menit 53 detik. Dan RTX 3060 Ti ini membutuhkan waktu 7 menit 24 detik. Oke, jadi di sini jelas ya. Untuk CUDA core memang sebagian besar ya, semakin banyak semakin cepat kita memproses videonya. Tapi memang ada yang unik di RTX 3050. Saya nggak tahu kenapa di saat proses rendernya malah membutuhkan waktu lebih lama. Oke, sekarang kita lanjut ke tahapan rendering yang dengan tambahan-tambahan plugin yang ibaratnya renderingnya lebih berat lah kerjanya ya. Kali ini saya hanya tes di 2 VGA favorit dan 2 VGA yang sering saya gunakan ya, yaitu 1660 Super dan 3060 Ti yang saya gunakan saat ini. Dalam pekerjaan render kali ini saya menggunakan plugin Red Giant Magic Bullet Cosmo 2 ya. Jadi ini memang sangat berat kalau menurut saya ya, karena dari kondisi standar di saat kita tambahkan ini itu otomatis langsung melar waktu rendernya. Oke, jadi ini semua sudah diimport ya, sobat sudah bisa lihat di sini. Jadi kita langsung render aja. Kita pilih export dengan hardware encoding pastinya dan kita klik exportnya. Dan ini dia hasilnya. Dalam proses video rendering menggunakan plugin tadi ya, untuk video 12 menit 8 detik membutuhkan waktu sekitar 25 menit lebih untuk VGA 1660 Super. Mohon maaf untuk kali ini saya benar-benar lupa banget, datanya hilang ya. Jadi untuk yang 1660 Super ini seingat saya itu bahkan hampir 30 menit ya waktu ngerendernya. Cuman datanya hilang, jadi kita nggak bisa tes ulang karena memang VGA-nya sudah terjual lagi gitu. Jadi kita nggak bisa tes ulang, tapi seingat saya itu ada di kisaran 25 sampai 30 menit. Terus kemudian untuk pengetesan di 3060 Ti ini membutuhkan waktu sekitar 9 menit 12 detik. Jadi memang di sini terlihat perbedaan yang sangat jauh ya, karena dari jumlah core-nya aja 1660 Super itu ada di 1408 core CUDA core-nya. Kemudian yang 3060 Ti ada di 4864. Jadi memang perbedaan yang jauh ini benar-benar membuat editing yang kelas berat ya. Ibaratnya anggaplah itu tadi editing berat gitu ya. Ini bisa berasa banget menggunakan RTX 3060 Ti dibanding yang 1660 Super. Jadi kalau rendering ringan yang seperti tadi ya, itu bedanya bahkan nggak nyampe 2 menit ya untuk video 11 menit tadi. Tapi ketika kita tambahkan plugin, maka di sini kita benar-benar membutuhkan kinerja VGA yang lebih tinggi lagi.
Jadi kalau sobat megang budget nih 3,5 juta, itu kan bisa beli 1660 Super baru, atau sobat juga bisa beli 3060 Ti yang second gitu. Jadi pilih yang mana nih? Di sini sobat yang menentukan sendiri deh. Oke, sesuai janji saya tadi ya, bagi pengguna AMD Radeon ya. Jadi Radeon RX berapa terserah dah, mau Radeon RX berapa. Coba cara ini karena ini sebenarnya sudah pernah saya buatkan videonya. Jadi di saat mengekspor seperti ini, ekspor. Kemudian di sini sobat pilih hardware encoding, pilih menjadi software. Nah, di sini silahkan buktikan sendiri. Jadi di saat sobat mengguna AMD Radeon ya, silahkan ekspor menggunakan hardware encoding, dicatat menitnya berapa, waktu yang dibutuhkan berapa, dan rubah menjadi software encoding, di render juga di video yang sama ya, membutuhkan waktu berapa lama. Nanti hasilnya silahkan tuliskan di kolom komentar ya, karena hasil yang kita uji coba sebelumnya itu software encoding ternyata jauh lebih cepat ketika menggunakan Radeon RX di Adobe Premiere Pro. Oke, kesimpulannya jadi kenali dulu nih, sobat sebagai konten kreator lebih kerjanya kemana nih? Apakah hanya editing ringan atau editing yang medium atau yang benar-benar editing kelas berat tuh yang nyampe numpuk tinggi dengan segala macam plugin-nya? Terus ataukah sebagai konten kreator yang membutuhkan kinerja VRAM lebih besar? Kalau udah yang besar ya cuma 3060 aja yang masuk dalam budget 3 jutaan. Selain itu, waduh, udah lompat tinggi deh budgetnya. Terus sobat juga tinggal sesuaikan aja dengan budget saat ini. Misalkan sobat megang budget 3 juta, otomatis nggak bisa beli yang 3060 Ti kecuali ada yang jual di harga 3 juta. Terus untuk barunya juga 3 juta itu susah ya untuk dapat 1660 Super, nggak bisa ya, kemungkinan 2060 second atau yang tadi di GTX 1650. Dan saya ingatkan terakhir ya, teliti sebelum membeli karena ada RTX yang 3060 tapi bukan 12 GB tapi 8 GB. Jadi jangan mentang-mentang udah megang budget 3 juta lebih nih, wah tiba-tiba ada yang jual murah langsung dibeli aja. Jadi dilihat dulu spesifikasi lengkapnya. Termasuk bagi sobat yang beli VGA bekas, nih jangan sampai wah ini murah langsung beli aja, ternyata VGA-nya no display atau ada minusnya, atau BIOS-nya masih pakai BIOS mining gitu ya, belum dirubah ke default. Jadi semuanya harus diteliti lagi sebelum benar-benar sobat beli. Oke, mungkin bagi sobat yang sedang nyari VGA second bisa klik link di bawah deskripsi video kalau produknya masih ada ya. Karena akhir-akhir ini banyak banget mungkin yang lagi nyari VGA, jadi link yang saya taruh di deskripsi video itu cepet banget terjual habisnya. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Kalian bantu saya dengan cara like, subscribe, dan komen ya untuk support Viz TV. Sampai jumpa kembali, salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.